Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Tiani. Saya dari program studi pendidikan geografi angkatan 2019 dari Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini kita bahas mengenai interaksi ruangan desa dan kota. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan media pembelajaran. Selamat menonton. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang desa. Nah, ini merupakan gambaran dari sebuah desa. Menurut Bintarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lainnya. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri desa. Berikut merupakan ciri-ciri desa. Yang pertama, pekerjaan bersifat homogen atau sama. Kedua, masyarakat berukuran kecil. Yang ketiga, kepadatan penduduk tergolong rendah. Yang keempat, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih sangat bagus. Kemudian kita masuk kepada kriteria pedesaan. Kriteria pedesaan ini dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama, lingkungan fisik relatif masih alami. Yang kedua, memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan. Yang ketiga, laju alih fungsi lahan sawah relatif terkontrol. Yang keempat, memiliki sistem pengolahan sawah atau kebun secara alami. Kemudian ada struktur keruangan desa. Struktur keruangan desa merupakan bagaimana pola desa itu dibentuk. Struktur keruangan desa ini terbentuk atas pola-pola geomorfologi yang ada di sekitar desa tersebut. Pola-pola geomorfologi ini berbeda jika memang desa berada di dataran rendah, akan berbeda dengan desa di dataran tinggi. Hal ini menurut Daljoni mengemukakan bahwa ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada 4 bentuk perdesaan yang dijumpai di Indonesia, yakni 1. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya. 2. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. 3. Bentuk desa yang terpusat. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk desa menurut Daljoni. Potensi fisik dan non-fisik desa. Potensi fisik adalah segenap sumber daya alam yang terdapat di desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran, kelangsungan, dan perkembangan desa. Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa, seperti tanah, air, lahan pertanian, hewan ternak, cuaca dan iklim, serta yang lain-lain. Jadi potensi fisik ini akan berkembang lebih lanjut untuk memperlancarkan perekonomian di desa ataupun memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya. Sedangkan potensi non-fisik desa merupakan segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya, seperti lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat, dan budaya yang ada di desa tersebut. Potensi non-fisik ini lahir karena adanya interaksi dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa ini muncul karena adanya pembagian-pembagian desa menurut pola pemikiran dan kemajuan di desa tersebut. Yang pertama ada desa tradisional, yang kedua ada desa swadaya, yang ketiga ada desa swakarsa, dan yang keempat ada desa swasembada. Kita akan membahas satu persatu ya guys. Yang pertama itu ada desa tradisional. Desa tradisional merupakan desa yang masyarakatnya masih tercakup dalam kekayaan alam untuk bertahan hidup. Tingkat perkembangan masyarakatnya pun masih rendah. Jadi desa tradisional ini sangat bergantung pada alam sekitarnya untuk bertahan hidup. Dan mereka juga perkembangannya itu masih sangat rendah. Ciri desa tradisional yang pertama ditinggali oleh sebuah suku, yang kedua ada
tradisi leluhur masih terus dipegang. Yang ketiga, letak desa itu terpencil dan terisolir. Yang kedua ada desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang masyarakatnya sudah lebih berkembang jika dibandingkan dengan desa tradisional. Kebutuhan sehari-hari sudah mampu dipenuhi sendiri dengan memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi masyarakat desa swadaya ini lebih berkembang daripada masyarakat desa tradisional. Nah, ciri desa swadaya yakni yang pertama, penduduknya jarang. Yang kedua, mata pencahariannya homogen atau sama yang bersifatnya agraris. Yang ketiga, masih ada campur tangan adat istiadat. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi dalam desa swadaya ini ditemukan oleh penduduk-penduduk yang masih sangat jarang. Yang kemudian ada desa swakarya. Desa swakarya merupakan desa yang lebih maju dibandingkan dari desa yang pertama, yakni desa tradisional. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah berkembang cukup baik dengan pola pemikiran yang mulai terbuka. Kegiatan ekonomi sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah yang lain. Jadi desa swakarya ini dengan sistem pola pikir masyarakat yang open mind, dan mereka juga sudah mulai membuka peluang-peluang ekonomi atau kegiatan ekonomi agar bisa meningkatkan kemajuan di desanya. Nah, ciri desa swakarsa yakni satu, adanya infrastruktur desa yang mulai memadai. Yang kedua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Yang ketiga, akses keluar daerah yang mudah. Dan yang keempat, teknologi mulai digunakan. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri desa swakarsa. Adanya infrastruktur, kualitas hidupnya mulai meningkat, akses keluar daerah juga mudah, dan teknologi mulai digunakan. Ini terjadi karena pola pikir masyarakat itu mulai terbuka dan menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada desa swasembada. Ini merupakan jenis desa yang keempat setelah desa-desa sebelumnya. Masyarakat desa swasembada sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Perkembangan masyarakat sudah sangat baik dan mampu menyerap pengaruh dari daerah luar dengan mudah. Nah, jadi ini merupakan jenis desa yang paling maju dibandingkan dengan desa-desa yang sebelumnya, baik itu desa tradisional, desa swadaya maupun desa swakarsa. Kemajuan dan berkembangnya desa swasembada ini tentunya itu dipengaruhi oleh pengaruh dari daerah-daerah lain. Karena adanya komunikasi antara dengan daerah lain, maka terjadilah perubahan-perubahan di dalam desa swasembada. Yang artinya desa ini sudah mulai dapat berinteraksi dengan daerah-daerah lainnya. Ciri desa swasembada yang pertama, kualitas dan taraf hidup sangat meningkat. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat beraneka ragam. Kedua ciri tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh pola pikir dari masyarakat desa swasembada yang mulai terbuka dengan perubahan-perubahan yang ada yang dibawa oleh daerah lain, kemudian dapat ditiru dan dimodifikasi lebih kreatif oleh masyarakat swasembada sehingga dapat mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat swasembada. Tahap-tahap perkembangan desa dari desa tradisional, desa swadaya, desa swakarsa, dan desa swasembada ini tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Kemudian dari pengetahuan itu dikembangkan serta diajarkan secara turun-temurun kepada generasi-generasi dalam desa tersebut sehingga dapat meningkatkan
dan membuka peluang untuk masyarakat lainnya untuk berkontribusi dalam kemajuan desa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi desa. Fungsi desa merupakan kegunaan atau manfaat desa terkhusus untuk kemajuan dan kelangsungan perekonomian negara. Yang pertama, pemasok tenaga kerja di kota. Maksudnya dari masyarakat desa itu banyak yang menjadi tenaga kerja di kota. Kebanyakan dari masyarakat desa beranggapan bahwa kehidupan di kota itu akan lebih baik daripada kehidupan di desa, sehingga sebagian dari mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan tanpa memiliki keahlian, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan lagi di kota, yakni permasalahan pengangguran. Masyarakat dari desa yang datang ke kota dengan yang tidak memiliki keahlian dapat dipastikan akan menjadi pengangguran. Jika memang ada pekerjaan, itu pun pekerjaan yang kasar dan dengan upah yang sedikit, misal menjadi buruh atau pesuruh. Yang kedua, ada interaksi perdagangan antar provinsi. Desa ini merupakan salah satu penghubung atau jalur perdagangan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Yang ketiga, desa sebagai pembangunan nasional. Dengan adanya desa, secara langsung berpengaruh pada pembangunan nasional atau pembangunan negara. Karena desa menjadi sebuah peluang tersedianya lahan yang luas, lahan yang subur, serta penghasil bahan-bahan mentah yang sangat dimanfaatkan di kota untuk dibuat suatu barang untuk keperluan ekspor ataupun impor. Nah, ini tadi merupakan penjelasan dari desa, dari awal pengertian desa sampai kepada fungsi desa. Menarik sekali bukan? Oke, kita lanjut untuk pembahasan kota. Kita masuk kepada pengertian kota. Menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Jadi kota ini didefinisikan sebagai wilayah yang sangat padat penduduknya serta terjadinya pemusatan kegiatan karena adanya kegiatan manusia ataupun aktivitas penduduk yang ada di dalamnya. Sejarah terbentuknya kota tentunya sangat berhubungan erat dengan adanya desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah kota. Jadi sebuah kota tidak dapat berdiri secara mandiri tanpa adanya dari desa-desa sebagai penyokongnya. Keberadaan desa pun sangat vital dalam kehidupan di perkotaan. Dari awal cikal bakal pembentukan kota itu adalah dibentuk oleh desa-desa. Yang kedua, kehidupan di kota itu dipengaruhi oleh keadaan di desa. Desa berfungsi sebagai hinterland dari kota-kota tersebut, yang mana sebagai pemasok tenaga kerja, sebagai pemasok bahan-bahan mentah, penyedia bahan baku yang kemudian akan diolah dan diproduksi di kota untuk meningkatkan perekonomian yang ada di kota. Kemudian karakteristik perkotaan. Karakteristik perkotaan tentunya sebuah kota itu didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan, dan prioritasnya bukan pada kegiatan agraris ataupun pertanian. Karakteristik yang kedua yakni kota sebagai pusat produktivitas dan distribusi barang ke daerah lain. Hal ini tercermin dari kemudahannya fasilitas dan sarana baik berupa jalan raya, jalan tol, maupun alat transportasi yang ada di kota. Selanjutnya ada bentuk kota. Ditinjau dari beberapa bentuk, kota dibedakan menjadi 1.
adanya kota dengan bentuk otonom. Bentuk kota ini terdapat pada kota Yogyakarta dan kota Aceh. Bentuk kota otonom ini memiliki budaya dan aturan tersendiri di daerahnya. Bentuk yang kedua yakni kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Nah, bentuk ini terdapat di daerah Kepajan di Kabupaten Malang, yang mana dilihat dari ciri fisik dan sosialnya merupakan sebuah perkotaan, namun ditinjau dari aspek masyarakatnya masih bercirikan pada masyarakat pedesaan. Kemudian bentuk yang ketiga yakni beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Nah, bentuk ini yang ada di Indonesia itu terdapat di wilayah Salatiga, Kota Semarang. Kemudian masuk kepada unsur dan karakteristik kota. Sebuah kota tentunya memiliki masalah yang berbeda dengan kota lainnya. Masalah tersebut bisa dapat berupa kemiskinan, kelaparan, pemukiman kumuh, maupun masalah kesehatan. Unsur-unsur kota menurut Mulvey DeBlich, seorang tata kota Amerika Serikat. Sebuah kota ditinjau dari aspek fisik, ekonomi, dan aspek sosial. Secara fisik, kota dapat dibedakan menjadi daerah terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari daerah kota ke daerah pinggiran. Karakteristik fisik ini dipengaruhi oleh bentuk dan fitur lahan yang mempengaruhi unsur-unsur di dalam kota. Contohnya seperti pemanfaatan lahan di kota yang digunakan oleh perencanaan khusus. Faktor yang kedua yakni pemukiman ataupun bangunan yang ada di kota. Bangunan ini terlihat nampak jelas ada di dalam kota. Kemudian adanya pemerintahan, industri, dan transportasi. Faktor yang ketiga adanya ruang terbuka, yakni seperti taman, tempat bermain, dan tempat rekreasi. Kemudian aspek yang kedua dalam unsur-unsur perkotaan itu ada unsur sosial, yang mana hal ini berorientasi pada pembentukan komunitas-komunitas yang ada di dalam kota dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan perkotaan dengan meningkatkan produktivitas, nilai konsentrasi, dan spesialisasi tenaga kerja di perkotaan. Di samping itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan dimensi sosial, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif, yang mana unsur-unsur sosial ini juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, migrasi dan urbanisasi, serta perbandingan gender. Yang ketiga, ada unsur ekonomi. Ditinjau dari aspek ekonomi, sebuah kota berfungsi sebagai penyedia ataupun penghasil suatu produk atau barang untuk kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya, baik masyarakat yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Aspek ekonomi perkotaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada ekonomi publik, yang kedua ada ekonomi swasta, dan yang ketiga ada ekonomi khusus. Kemudian karakteristik perkotaan ditinjau dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Tentunya kita dapat menyimpulkan bagaimana ciri-ciri atau karakteristik sebuah kota. Ditinjau dari aspek sosial berupa penduduk. Penduduk di dalam kota akan cenderung lebih mudah menerima perubahan-perubahan baru dari daerah-daerah lain. Hal ini terjadi karena masyarakat di kota lebih dominan pada pemikiran yang sifatnya open mind atau pemikiran terbuka. Yang kedua, masyarakat kota umumnya lebih menghargai waktu, serta ada berbagai macam lembaga sosial, ekonomi, dan politik. Dan adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang umumnya menunjang kebutuhan yang ada di kota. Sarana dan prasarana juga memadai dan lengkap sehingga dapat mempermudah segala aktivitas yang ada di perkotaan. Pembahasan selanjutnya yakni fungsi kota. Dalam hal ini, kota memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, adanya fungsi budaya.
Dalam hal ini, kota dijadikan sebagai tempat-tempat permanen lembaga-lembaga kebudayaan. Yang kedua, adanya fungsi administratif yang dipusatkan di kota dan berfungsi sebagai pengatur atau regulasi dari daerah-daerah sekitarnya. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Dalam hal ini, kota berfungsi sebagai kegiatan industri dan perdagangan yang cakupannya dari daerah, provinsi, bahkan dari luar daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipologi kota. Ditinjau dari aspek fungsi tipologi kota, menurut Alreses ada 6 tipologi kota. Yang pertama ada kota administrasi. Kota ini dapat menjadi suatu ibu kota dari suatu wilayah. Misal, kota Jakarta yang menjadi ibu kota dari negara Indonesia. Kota administrasi ini terletak di suatu pusat wilayah yang mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek komunikasi, keuntungan strategi, dan kondisi iklim. Tipologi yang kedua merupakan kota pertahanan. Kota ini identik dan dominan dengan kota yang berfungsi sebagai keamanan dan pertahanan negara. Fungsi secara umum, kota ini terdapat pada daerah strategi militer, seperti halnya kota Batam yang berbatasan langsung dengan kota Singapura. Di perbatasan ini akan sedikit lebih cepat terjadinya pergesekan antar wilayah, sehingga pentingnya ada sebuah kota pertahanan baik dari segi militer. Yang ketiga adalah kota budaya. Tipologi yang ketiga yakni kota budaya. Kota ini dijadikan sebagai kota yang mempertahankan aspek-aspek budaya yang ada di dalamnya dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Contoh dari kota budaya ini adalah kota pendidikan, kota seni, dan kota ziarah. Jika dilihat dari kota pendidikan, kota ini terdapat pada kota Yogyakarta yang lebih dominan yang dijuluki sebagai kota pendidikan. Dan jika ditilik dari kota ziarah, kota ini seperti kota Madura yang memiliki situs-situs kuno. Kemudian yang keempat adanya tipologi kota yakni kota produksi. Dalam kota ini dijadikan sebagai pusat produksi penyedia bahan baku yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, masyarakat luar, dan masyarakat daerah. Contoh dari kota produksi ini seperti kota Surabaya, kota Tangerang, dan kota Bandung. Selanjutnya ada bentuk tipologi kota berupa kota komunikasi. Kota komunikasi ini yang lebih dominan berfungsi sebagai pusat distribusi dari suatu barang untuk dikirimkan atau diekspor kepada daerah-daerah lainnya. Kota ini juga dijadikan sebagai modal utama untuk berinteraksi dengan daerah lain demi kelangsungan dan kemajuan kehidupan di kota tersebut. Contohnya seperti kota Bandung. Yang terakhir, selanjutnya kita akan membahas tentang kota rekreasi atau kota wisata. Kota ini dominannya lebih dimanfaatkan kepada ranah rekreasi atau sarana wisata. Kota ini juga menawarkan berbagai tempat atau wilayah yang dapat dikunjungi masyarakat sekitar ataupun wisatawan. Kota ini juga menawarkan berbagai daya tarik tersendiri, pemandangan, serta kondisi sosial dan iklim. Contoh dari kota wisata ini adalah Kota Batu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur keruangan kota. Nah, struktur keruangan kota ini dibentuk berdasarkan pemanfaatan kota dengan berbagai karakteristik.
misal sebagai kota perdagangan, kota wisata, kota administrasi, kota pendidikan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari pemanfaatan kota yang tumpang tindih, sehingga hasilnya yang diberikan oleh kota tersebut tidak memuaskan ataupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat sekitarnya. Nah, struktur keruangan kota ini tidak lepas dari pola tata guna lahan atau penggunaan lahan di suatu kota tersebut. Pada dasarnya, tata guna lahan atau penggunaan lahan ini berkaitan langsung dengan suatu daerah dengan masyarakat yang hidup di dalamnya sebagai tempat hidupnya. Pola tata guna lahan ini diharapkan mampu untuk menjadikan suatu wilayah memberikan aspek produktivitas atau hasil yang maksimal di kehidupan masyarakatnya. Dalam aspek tata guna lahan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada teori konsentris. Teori ini lahir dan dikemukakan oleh seorang L. Burgess yang dikemukakan dengan pola-pola melingkar yang terdiri atas beberapa bagian. Bagian inti kota sebagai pusat perekonomian, dan semakin ke tepi zona perekonomian semakin sedikit. Terakhir kita masuk kepada interaksi keruangan desa dan kota, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan yang baru. Perbedaan karakteristik mengakibatkan terjadinya interaksi antara wilayah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah saling melengkapi. Yang kedua, wilayah saling berintervensi. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau permindahan ruang. Untuk wilayah-wilayah zona interaksi menurut Bintarto, itu yang pertama ada city yang identik dengan kota, yang kedua ada suburban atau subdaerah perkotaan, yang ketiga suburban fringe, yang keempat urban fringe, yang kelima rural urban fringe, dan yang keenam rural atau daerah pedesaan. Nah, ini merupakan skema atau gambaran menurut Bintarto. Dapat disimpulkan bahwa di sana kota menjadi pusat kota. City merupakan pusat kota, yang kedua suburban atau tempat tinggal para pengelaju, yang ketiga ada suburban fringe atau peralihan antara kota dan desa, yang keempat ada urban fringe yaitu batas wilayah terluar dari suatu kota, yang ketiga ada rural urban fringe yang merupakan terletak di antara kota dan desa dan digunakan sebagai lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang terakhir ada rural atau daerah perdesaan. Teori interaksi wilayah yang pertama ada teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, dan yang ketiga ada teori grafik atau indeks konektivitas. Yang mana ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada teori gravitasi. Kekuatan interaksi antara wilayah dapat dianalisis dengan menggunakan teori gravitasi dari Rayleigh. Kekuatan interaksi antara wilayah dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah tersebut. Ini merupakan rumus perhitungan mengenai interaksi antara wilayah dengan memperhatikan jarak dan jumlah penduduk. Contohnya, diketahui jumlah penduduk. Ada teori titik henti. Dapat digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan-pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga mudah dijangkau oleh penduduk. Nah, ini merupakan rumusnya untuk menentukan titik berhentian yang dapat digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan sehingga masyarakat itu dengan mudah memenuhi kebutuhannya melalui pelayanan-pelayanan sosial maupun kebutuhan industri lainnya.
Nah, ini merupakan contoh dari teori titik henti. Nah, yang terakhir ada teori grafik atau indeks konektivitas, yang mana kekuatan interaksi juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana transportasi. Untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kota dapat dilihat dari jaringan jalan, digunakan rumus konektivitas oleh K.J. Kansky sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumusnya, dan ini merupakan contohnya untuk menghitung nilai konektivitas dari satu tempat ke tempat lain. Masuk kepada dampak interaksi desa dan kota. Dampak interaksi ini dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif bagi desa itu pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyaknya sekolah dibangun di desa. Yang kedua, angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang dengan banyaknya dibangun sekolah. Sedangkan bagi kota, dampak positifnya itu tercukupnya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Ini merupakan dampak yang positif atau dampak yang dapat secara timbal balik dirasakan oleh desa dan beralih kepada dampak negatif bagi desa. Yang pertama, modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka. Yang kedua, penduduk desa dengan mudah meniru iklan dan tindak kejahatan dalam film yang ditayangkan di televisi. Sedangkan bagi kota, dampak negatifnya antara interaksi desa dan kota, yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk yang miskin. Yang kedua, nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga yang menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman. Dan yang ketiga, terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Jadi selain dampak positif yang ditinggalkan, ada juga menghasilkan dampak-dampak negatif, yang mana dampak negatif dan dampak positif ini dapat senantiasa diantisipasi oleh setiap warga atau masyarakat desa ataupun kota.